Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menemani belajar kalian. Kali ini kita akan mempelajari bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian yang ketiga. Siswa-siswi sekalian, sub pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Siswa-siswi sekalian, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tekad untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan. Oleh karena itu, dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Nah, bela negara merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air dan kerelaan berkorban untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, dinyatakan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara adalah sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang meliputi: pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Siswa-siswi sekalian, berdasarkan pandangan hidup tersebut, dalam penyelenggaraan pertahanan negara, negara Indonesia menganut prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, keselamatan bangsa dan negara. Yang kedua, pembelaan negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dapat diselenggarakan melalui hal sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan yang merupakan mata pelajaran dengan ruang lingkup pengetahuan kewarganegaraan, civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan, civic skills, dan watak-watak kewarganegaraan, civic disposition. Yang kedua, pelatihan militer yang merupakan usaha untuk membantu TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Misalnya,
resimen mahasiswa, atau pendidikan pendahuluan bela negara di perguruan tinggi. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. TNI berperan sebagai alat pertahanan negara, sedangkan Polri bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi yang merupakan pengabdian semua warga negara sesuai profesi yang dilandasi kesadaran akan cinta tanah air dan semangat rela berkorban. Nah, siswa-siswi sekalian, partisipasi masyarakat dalam upaya bela negara dapat dilakukan di dalam berbagai bidang kehidupan seperti contoh di bawah ini. Bidang ideologi. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Oleh karena itu, kita harus memahami nilai-nilai Pancasila serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menghormati sesama manusia, cinta tanah air dan bangsa, dan lain-lain. Politik dan hukum. Kehidupan politik dan hukum yang mendukung ditandai dengan stabilitas politik dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, upaya yang dapat dilakukan diantaranya melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti taat berlalu lintas, taat membayar pajak, ikut serta dalam pemilu, menyampaikan aspirasi dengan tertib, dan sejenisnya. Ekonomi. Dalam bidang ekonomi, setiap warga negara dituntut untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya, misalnya dengan bekerja mencari nafkah, melakukan transaksi jual beli, mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya di bidang sosial budaya, masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbhinneka tunggal ika dengan mempererat hubungan antar anggota masyarakat dengan toleransi, saling membantu, mengembangkan bakat dan minat, meningkatkan prestasi, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, di bidang pertahanan dan keamanan. Di dalam mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, di antaranya seperti yang sudah disebutkan dalam upaya bela negara, dan juga dapat dilakukan melalui keanggotaan rakyat terlatih yang meliputi pertahanan sipil atau Hansip, perlawanan rakyat atau Wanra, keamanan rakyat atau Kamra, resimen mahasiswa atau Menwa, dan sejenisnya. Nah, siswa-siswi SMP dan MT seluruh tanah air, demikian tadi seluruh pembahasan kita tentang bela negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa lagi pada kelas online PPKN yang berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.